Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar tematik, masih di tema 3, subtema 3. Nah, sebelum mulai, kalian siapkan dulu buku paketnya dan buka halaman 112. Sudah? Kita mulai ya. Nah, di halaman 112 ada kegiatan Ayo Membaca. Nah, lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli terhadap lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Nah, salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Nah, di sini Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanam tanaman obat. Nah, Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, kita simak dulu informasi berikut. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam. Dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Yang kedua, ada kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Nah, selain itu, kunyit juga sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburannya. Yang ketiga adalah jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, anak-anak, itulah tadi informasi yang kita dapatkan dari tanaman kencur, kunyit, dan jahe. Nah, berikutnya kita akan menentukan informasi penting apa saja yang kita dapatkan dari bacaan ini ya. Jadi, informasi penting yang dapat ditemukan dalam bacaan tadi yaitu lahan kosong dapat dihijaukan dengan menanam tanaman seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bumbu masakan dan bahan obat-obatan. Nah, anak-anak, selanjutnya di halaman 113 ada cerita petualangan tentang merawat tumbuhan dan hewan. Kita baca sama-sama ya. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman.
Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kita lakukan. Nah, sekarang di sini ada sebuah peta pikiran ya yang di halaman 114. Kita akan diskusikan cara mencintai tumbuhan dan hewan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini ya, cara mencintai hewan dan tumbuhan. Yang pertama, hewan diberi makan ya. Lalu kalau hewan diperiksakan kesehatannya ke dokter. Lalu untuk tanaman, cara mencintainya adalah dengan diberi pupuk, lalu membasmi hama tanamannya. Nah, untuk hewan dibuatkan kandang atau tempat tinggal yang layak. Lalu yang terakhir, untuk tumbuhan, tanaman disiram sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Tapi tergantung tumbuhannya ya. Oke, selanjutnya di halaman 115. Nah, kita melihat ada 3 gambar ya. Kita bahas dulu dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu adalah gambar hutan gundul. Apa penyebab hal di atas? Hal penyebab itu adalah penebangan hutan secara liar. Lalu dampak bagi lingkungannya adalah lingkungan akan menjadi rusak ya. Bisa terjadi banjir. Lalu dampak bagi masyarakat adalah masyarakat akan kesulitan mendapatkan air yang bersih. Nah, tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Sarannya adalah misalnya sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan atau menerapkan sistem tebang pilih. Selanjutnya di gambar yang kedua ada kejadian banjir ya. Nah, apa penyebab hal tersebut? Penyebabnya ya tadi hutan yang gundul dan penyempitan aliran sungai. Lalu dampak bagi lingkungan adalah banjir dan akan merusak sarana dan prasarana umum serta tempat tinggalnya. Dampak bagi masyarakat adalah masyarakat menderita kehilangan harta benda, rumah, bahkan akan kehilangan nyawanya. Nah, saran supaya hal ini tidak terjadi, sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Lalu juga tidak membuang sampah ke sungai. Nah, gambar yang ketiga adalah tanah longsor. Penyebab hal di atas yaitu sama ya, dari hutan gundul. Dampak bagi lingkungannya adalah lingkungan akan menjadi rusak. Lalu dampak bagi masyarakat adalah banyak rumah tertimbun dan akan menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, saran supaya hal ini tidak terjadi, sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan, apalagi yang rawan longsor. Nah, itu anak-anak untuk hari ini. Sekian dulu penjelasan dari Bu Nana. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, langsung boleh komentar di postingan Ibu yang ada di Classroom. Ya. Oke. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Cukup sekian dulu dan terima kasih.